Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 9 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua. Dan di baris atau kolom ya, baris ya. Baris pertama di sini akan aku tarik energi dari kalian, dan baris kedua ini aku akan menarik energi dari si dia. Oke, ini sempat tadi terbuka, aku bisa jadikan itu sebagai saran untuk kalian ya. Oke. Karena ini kan koneksi antara kamu dengan dia ya, jadi bisa vice versa, bisa ini ternyata ini dia, ini kamu ya, kalian situasikan aja kondisinya. Tapi karena aku bilang tadi di awal, ini adalah dari sisi kamu ya, pembacaan untuk kamu, dan ini pembacaan dari sisi dia. Oke, kita ikuti yang awal aja ya. Tapi kalau misalkan vice versa, ternyata terbalik, ini ternyata dia, ini kamu, ya udah, kalian sesuaikan aja karena pembacaan ini general ya. Oke, ada strength. Aku melihat di sini dari sisi kamu, sebenarnya kamu juga masih punya rasa ke dia ya. Di lubuk hatimu paling dalam, kamu masih bergairah sama dia, kamu masih mencintai dia. Bahkan di sini ya masih sama perasaanmu, masih meluap-meluap, masih apa ya, sangat kuat dengan dia, terutama hari ini ya. Eh, Tapi hati-hati ya, kamu harus menjaga emosimu karena semakin kuat kamu mencintai dia, kamu akan semakin merasa ketakutan akan kehilangan dia. Kamu akan lebih berpikiran hal-hal yang negatif, overthinking tentang dia ya. Namanya orang cinta ya, pasti takut kehilangan, takut dia bersama yang lain, takut dia direbut oleh yang lain, takut dia mengesahkan hubungannya dengan yang lain gitu ya. Jadi sebaiknya kamu di sini coba untuk meredam terlalu bergelora ya. Apalagi kalau misalkan kalian di sini punya jarak yang cukup jauh ya. Sulit untuk kalian kontrol dianya. Jadi sebaiknya kamulah yang mengontrol dirimu sendiri gitu. Dan aku lihat di sini eh kamu ini sebenarnya orang yang penuh belas kasih ya, empatinya kuat, kekuatan batin di antara kamu ke dia itu memang kuat gitu ya. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan di sini. Bahkan kamu sering tiba-tiba tuh merasa kepikiran, oh kayaknya dia sakit nih gitu ya. Oh kayaknya dia menangis, kok aku tiba-tiba sedih ya, kayaknya dia sedang menangis, nah kayak gitu. It's true loh, itu benar gitu ya, itu terjadi ternyata. Karena aku lihat kekuatan batin kalian ini memang kuat, dan aku lihat di sini eh sekarang nih kamu lebih lebih gini ya, lebih ya udah deh ngikutin apa mau kamu gitu ya. Kamu nggak memaksakan dia harus ngikutin apa mau kamu. Kalau misalkan dia saat ini tuh sedang pengen sendiri, ya udah kamu akan berikan ruang untuk dia untuk sendiri kayak gitu. Kamu nggak memaksakan kehendak lagi ke dia, kamu lebih memahami keinginan dan kecemasan dia kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu kemarin-kemarin saat menjalin hubungan dengan dia nih ya, penuh dengan pertengkaran, ada aja masalah gitu ya, selalu bertengkar, selalu berselisih. Jadi situasi sekarang ini aku lihat memang perlu dari kamunya meredam keegoisan ya, memendam emosi kamu gitu ya. Lebih untuk sekarang tuh kamu lebih memberikan kebaikan aja deh, kebaikan, kemudian kesabaran untuk dia ya, daripada di sini kamu ikut-ikutan juga meluap-luap emosinya, amarahnya. Jadi kamu sekarang nih lebih memilih untuk mengambil alih kendali dalam dirimu sendiri gitu ya, mengontrol dirimu sendiri gitu aku melihatnya ya.
Eh, aku melihat di sini hubungan kalian ini udah berakhir ya, hubungan kalian ini udah berpisah, kalian udah menjalani hidup masing-masing ya, kalian udah mengambil jarak ya. Karena aku lihat di sini nampaknya kamu mungkin terus menerus berjuang ya untuk menjaga hubungan ini, tapi nampaknya dia cuek sama kamu. Dia mengabaikan kamu, dia tidak peduli sama kamu ya. Karena di sini aku melihat kamu benar-benar udah tersakiti, kamu merasa dia apa namanya eh, dia itu tidak memprioritaskan kamu, dia tidak fokus hanya pada kamu gitu. Jadi kamu merasa terlalu lelah, kamu udah merasa terlalu capek, kamu merasa udah kayak apa ya, tersakiti banget. Akhirnya hubungan ini kamu berpikir bahwa ini udah toksik banget. Akhirnya ya hubungan kalian aku lihat di sini sudah berpisah ya. Eh, aku melihat bahwa kamu ini hmm, berdealing dengan orang yang sebenarnya pemberani ya, pemberani, suka tantangan ya, ambisius ya, berpikiran maju ya. eh Apa namanya, mungkin dia ini komunikatif ya, cuman mungkin sama kamu aja kali dia nggak komunikatif ya. Mungkin dalam pekerjaan dia ini komunikatif. Dan eh aku melihat di sini dia pengen datang lagi ya, dia pengen datang lagi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan ini sesuai dengan keinginan kamu ya. Aku melihatnya dia pengen datang lagi untuk memperbaiki hubungan, untuk berubah ya. Dan ini sesuai dengan keinginan kamu. Perubahannya seperti apa? Itu akan dia lakukan. Jadi kamu misalkan kamu eh, pengen lagi menjalin hubungan dengan dia. Terus kamu syaratnya adalah dia harus berubah lebih perhatian sama kamu. Yes, dia akan lakukan itu. Dia akan berubah demi kamu ya di sini. Three of Coin reverse. Aku melihat di sini kamu cukup trauma ya dengan hubungan kamu dengan dia. Dan aku melihat di sini memang hubungan kamu dengan dia kemarin itu dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga ya yang menimbulkan konflik di antara hubungan kamu dengan dia. Entah ini perselingkuhan, entah ada pihak ketiga yang mengompor-ngompori hubungan ini gitu ya. Akhirnya ada kesalahpahaman seperti itu, akhirnya berakhir. Intinya ada pihak ketiga di hubungan kalian yang membuat hubungan ini akhirnya berakhir gitu. Dan aku lihat juga di sini saat kalian menjalin hubungan, memang di kamu dan dianya itu nggak ada upaya tambahan atau upaya yang lebih kuat untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Kayak nggak ada keinginan untuk memperjuangkannya kayak gitu ya. Mungkin cuman kamu doang di sini yang memperjuangkannya karena aku lihat di sini kan ada strength, ada sword ya. Jadi aku lihat mungkin cuma kamu di sini yang berjuang, tapi nampaknya kamu udah terlalu lelah untuk terus berjuang ketika ada pihak ketiga yang mengompor-ngompori hubungan ini ya. Kamu juga udah menyerah gitu ya, nggak mau lagi memperjuangkan hubungan ini karena kamu lihat kayaknya kok dari awal sampai detik ini cuma kamu doang yang berjuang kayak gitu ya. Sedangkan dianya di sini tidak ada effort sama sekali untuk memperjuangkan hubungan ini. Maka dari itu di sini aku lihat ya, eh kamunya tuh kayak udah deh pasrah aja kayak gitu ya. Dan dianya juga kayak ogah-ogahan gitu kan mau memperjuangkan hubungan ini. Jadi ya benar-benar berakhir deh hubungan kalian. Dan aku lihat saat ini pun kamu itu kayak belum bisa untuk membuka hati pada orang baru ataupun pada siapapun di sini karena aku lihat di sini kamu masih masih apatis ya, masih trauma juga dari apa hubunganmu yang kemarin ya dengan orang yang kamu fokuskan ini. Kamu masih apatis, kamu masih apa ya? Ya, masih trauma gitu ya, masih punya perspektif itu masih kacau kayak gitu ya.
Walaupun di sini mungkin ada seseorang yang dekat sama kamu ya, tapi kamu kayak, "Oke deh, welcome aja, silakan kalau kamu mau, apa, kenal lebih dalam tentang aku," tapi kamu belum bisa yakin gitu ya dengan perasaanmu ke dia, kayak gitu. Belum bisa yakin kamu membuka hati untuk dia. Karena aku lihat di sini, eee, ini ada indikasi bahwa kamu akan kembali pada hubungan yang, eee, tidak berhasil gitu ya. Dan di pikiranmu pun begitu, gitu ya. Walaupun ini hanya indikasi, tapi ternyata di pikiran kamu juga begitu. Karena kamu masih apatis, masih trauma dengan, hubungan kamu yang kemarin. Kamu masih punya ketakutan bahwa kamu itu kayaknya selalu gagal dalam hubungan. Takutnya kamu dengan yang ini pun akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Dan ya, apapun yang kalian pikirkan itu pasti akan terjadi, gitu loh. Ya, makanya di sini kalian harus bisa mengelola pikiran kalian, mengelola prinsip kalian di sini ya. Jadi, aku lihat di sini kalian memang belum bisa belajar dari kesalahan di masa lalu, gitu ya. Tapi intinya di sini aku lihat ya, kamu belum bisa untuk welcome ke siapapun, ya. Oke, lanjut. Oke, baris kedua berarti pembacaan tentang dia ya. Ya, hubungan ini memang sudah berakhir, tapi nampaknya dari sisi dia belum ikhlas untuk melepas kamu pergi. Ya, walaupun di sini entah siapapun lah ya yang meminta untuk putus ya dalam hubungan, entah mungkin dia ataupun kamu di sini, tapi aku lihat di sini the towernya reverse. Jadi walaupun hubungan ini berakhir, hubungan kalian udah berakhir ya, kalian udah berpisah, udah punya jarak yang begitu jauh, tapi aku lihat dari sisi dia, dia belum ikhlas untuk kamu pergi. Cuma situasinya sekarang kan kalian udah berjarak nih, kalian udah mungkin udah nggak ada komunikasi, kalian udah nggak saling ketemu, ya kalian udah saling menarik diri, terutama kamu yang sini aku lihat kalian kamu udah menarik diri dari dia, ya dia mau nggak mau harus menerima situasinya. Tapi kalau di lubuk hati dia paling dalam dia masih mencintaimu, dia nggak ikhlas kamu pergi, ya. Situasi apapun yang pernah terjadi di antara kalian yang membuat kalian ini berpisah, ya ya udah, dia akan terima itu. Ya, ya ternyata sekarang nih kalian udah nggak menjadi satu lagi gitu ya. Kalian udah nggak bersatu lagi. Tapi kalian itu masih berada di apa ya? Di dalam hatinya, kalian tuh masih menjadi orang teristimewa di hatinya gitu ya. Kalian tuh nggak tergantikan. eh Ya intinya dia belum mau untuk move on dari kamu. Energi orang ini sebenarnya orang ini bisa diandalkan ya. Sebenarnya orang ini bisa diandalkan. Orang ini juga toleran ya. Walaupun dia itu memang orangnya workaholic ya, gila kerja di sini, tapi sebenarnya orang ini bisa diandalkan. Bahkan orang ini tuh orangnya teliti, orangnya rajin ya, mungkin dalam pekerjaan ya. Cuman orang ini memang orang yang keras kepala, sulit untuk dibujuk ya, sulit untuk mengubah pandangannya. Kalau dia udah punya satu prinsip, ya prinsip itulah yang akan dia jaga sampai akhir gitu ya. Jadi memang ya, aku melihat juga dalam situasinya sekarang tuh ya, orang ini tuh masih masih ragu-ragu juga dengan hubungan ini gitu ya. Apalagi kan kalian udah berpisah nih, terus juga mungkin dia yang meminta pisah sama kamu. Jadi dia masih ragu-ragu nih untuk datang lagi ke kamu, untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu. Mungkin dia juga punya salah yang begitu besar sama kamu. Dia menyakiti hatimu yang begitu dalam gitu ya. Intinya dia merasa kayak nggak pantas gitulah dia lakukan ke kamu. Bener-bener yang kayak eh ini benar-benar hal yang bodoh yang pernah dia lakukan gitu ya. Menyakiti kamu, membiarkan kamu pergi begitu saja, seperti itu ya. Nggak ada perjuangan dari si dianya untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, tapi dari sisi dia, di dalam hati dia di lubuk hati dia yang paling dalam, dia itu pengen memperjuangkan kamu kembali. Dia pengen datang lagi ke kamu. Cuman situasinya yang membuat dia ragu-ragu untuk bisa datang ke kamu. Nah, sebenarnya ya dia akan datang kok ya. Dia akan datang. Yang penting dia ini udah siap dulu, udah yakin mantap dulu dengan pendirian dia ya. Karena Page of Coin ini menunjukkan bahwa
eh kalau dia masih mau ke kamu, ya, dia harus bisa eh, menunjukkan ya, menunjukkan minat dia, dan dia harus bisa merebut kembali, ya, memperjuangkan kamu kembali. Dia harus bisa melompat untuk bisa merebut kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia sering membayangkan kamu menjadi pasangan masa depan dia. Dia sering ngebayangin kamu, oh, ketika gimana ya kalau misalnya kita berdua nih udah menjadi seorang pasangan yang sah kayak gitu ya, pasangan yang sah, kamu udah menjadi eh, suami atau menjadi istri seperti di kami, kita udah serumah. Nah, seperti itu dia udah ngebayang-bayangin itu semua, membayangkan masa depan kalian berdua di sini ya. Eh, dan aku lihat di sini kamu itu menurut dia adalah orang yang selalu memotivasi dia ya untuk memperbaiki diri, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah yang dia suka dari kamu ya, karena kamu itu orang yang selalu mensupport dia di baik di keadaan dia lagi sulit ya. Bahkan di sini walaupun dia sering mengabaikan kamu, kamu sering memberikan dukungan sama dia gitu ya. Kamu sering memberikan perhatian ke dia kayak gitu. Jadi dia suka pasangan yang seperti itu. Bisa memperhatikan dia, memberikan motivasi ke dia kayak gitu. Oke, temperance-nya reverse. Aku melihat memang dia udah sadar ya, ternyata selama ini tindakan dia salah ya, karena di sini dia sering mengabaikan kamu, bahkan di sini dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya, dan dia lebih memprioritaskan hal lain daripada kamu. Kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa tidak dihormati ya. Eh, Dia lebih ya, lebih 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 memprioritaskan yang lain, sehingganya apa ya, kamu merasa kesepian, kamu merasa ditinggalkan oleh dia di sini ya. Jadi hmm, apa ya, kamu merasa bahwa perasaanmu itu tidak terbalas oleh dia gitu ya, perasaan cintamu itu tidak terbalas oleh dia. Jadi solusinya di sini ya, em, memang dia harus bersabar ya, bersabar untuk menunggu situasinya reda, bersabar untuk melihat kamunya ini bisa lagi welcome sama dia atau enggak, kalau dia mau datang lagi ke kamu. Karena aku lihat di sini kemarin saat menjalin hubungan dengan kamu, dia ini selalu bertengkar dengan kamu gitu ya. Banyak perselisihan, banyak pertengkaran di antara kalian. Bahkan di sini kalian berpisah itu dengan cara tidak baik-baik. Ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan yang begitu besar yang meluap-meluap gitu ya. Jadi benar-benar dia sulit untuk bisa ujuk-ujuk datang gitu, nggak gitu gitu ya. Dia merasa canggung intinya untuk segera datang ke kamu. Seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini ya, eh dia butuh 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 menenangkan diri terlebih dahulu juga sih ya, sebelum dia memulai lagi untuk yakin padamu, kembali lagi sama kamu, karena dia melihat situasinya tuh kayak sulit gitu ya, sulit untuk tiba-tiba datang, atau mungkin sulit bagi kamunya untuk langsung menerima dia, karena di sini dia nggak mau dia datang, tapi oh, kamunya justru malah emosi gitu ya, akhirnya gagal gitu ya untuk berbaikan dengan kamu. Ya, aku bilang tadi kartu ketujuh ini adalah pesan untuk kalian ya. Yes, dia akan datang lagi ke kamu dengan versi terbarunya, bahkan dengan percaya diri. Di sini dia akan datang ya. Dia udah berubah ya. Di sini aku lihat dia menjadi orang yang lebih menarik ya, menjadi orang yang lebih berani, penuh energi dan vitalitas. Dan aku lihat di sini juga eh, orangnya itu kuat ya, berani, tidak takut pada apapun, siap berjuang bahkan di sini untuk apapun yang menurut dia itu pantas menjadi milik dia ya. Di sini kamu yang pantas menjadi milik dia, dia akan datang lagi ke kamu. Ya, walaupun memang orang ini masih punya sifat yang impulsif ya, suka-suka
apa pemikiran dia gitu. Dia akan bertindak sesuai dengan pemikiran dia, sesuai dengan apa namanya, eh, sesuai dengan prinsip dia kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya, ini mungkin udah sifat yang lahiriah gitu ya, sulit untuk dirubah. Tapi aku lihat intinya dia masih akan datang memperjuangkan kamu. Bahkan di sini aku melihat dia pasti ya, pasti akan mengejar-ngejar kamu sampai dapat gitu ya. Walaupun sifat dia ini akan gegabah ya, mudah berubah-ubah sikapnya, tapi aku lihat dia yakin akan datang ke kamu. Bahkan di sini dia akan mengejar-ngejar kamu. Ya, memang mereka akan merasa sulit gitu ya, merasa sulit untuk tenang, untuk berkepala dingin gitu ya, untuk menghadapi apapun nantinya ke depannya. Pasti nanti akan ada pertentangan juga kan dari kamu, dari pihak keluarga, seperti mungkin akan sulit. Tapi eh, aku melihat di sini dia akan ya berusaha gimana caranya, apa namanya, di sini dia akan menyenangkan kamu ya, menyenangkan dan apa ya, memperjuangkan kamu sampai dapat. Dia akan mengambil resiko apapun ya ke depannya sama kamu. Dia tidak akan takut ya akan penolakan dari kamu ataupun dari keluargamu. Mau kamu tolak juga akan tetap dia mencoba untuk berjuang gitu ya. Oke, yang penting masih menurut dia masih ada peluang nih ya, peluang gitu ya. Dia akan berjuang. Itu walaupun kamu nolak nih, dia akan coba-coba untuk menggoda kamu seperti itu ya. Yakin nih menolak aku kayak gitu. Misalnya, contohnya seperti itu. Ya intinya dia akan datang lagi dengan apa ya? Dengan cepat sih aku lihatnya, dengan cepat. Mungkin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Tapi setiap energi orang beda-beda ya. Dekatnya itu entah seminggu, entah bulanan ya, entah mingguan, entah bulanan, entah harian gitu ya. Beda-beda setiap energi orang ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini, oh ada, sorry, ini ada Leo, Aries, Sagittarius juga nih. Energi yang paling kuat di sini ada Leo, ada Sagittarius ya. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.